Guys, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk setup aplikasi Mart. Pertama-tama, kita bakal pergi ke mana kalian ingin membuat projectnya ya. Di sini saya bakal buat di data di, baru di YouTube. Saya bakal buat directory, di belajar. Untuk namanya itu bebas. Di sini saya bakal buat belajar setup Mart aja. Oke. Kalau sudah kita cd ke belajar setup Mart. Cd belajar setup Mart. Oke, selanjutnya kita buka di Visual Studio Code. Bisa kalian ketik code. Oke, sudah kita buka ya. Pertama-tama kita bakal setup untuk backend-nya dulu. Kita bisa bikin sebuah folder, namanya itu server. Oke, sekarang kita bakal buka terminal kita ya. Kita buka terminal kita, ke view, baru ke terminal. Oke, kita cd ke server, cd server, cd server. Baru selanjutnya kita bakal inisialisasi project server ini sebagai sebuah project npm. Caranya kita bisa bikin npm ini. Nah, kita bakal tambahin flag min y di sini supaya nanti jawabannya itu default value semua ya. Jadi default semua dijawab. Nanti bakal ada file package.json. Nah, jadi ini semuanya default. Oke, selanjutnya kita bakal kasih di sini type-nya itu module. Kenapa? Karena kita bakal pakai ES6. Soalnya defaultnya itu CommonJS ya. Oke. Uh, Sekarang kita langsung install Express-nya aja. Install npm install Express. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah terinstall Express-nya. Sekarang kita close ininya, terminalnya untuk sebentar kita close dulu. Di folder server kita buat sebuah file baru. Ini bakal jadi file utama kita. Dia bakal namanya adalah server.js saja. Oke, di sini kita bakal import Express, import from Express. Sorry. Jadi file ini bakal jadi file utama kita, file backend utama kita, file server utama kita. Oke, selanjutnya kita bakal bikin sebuah aplikasi Express. Oke, kita sudah menginisialisasi aplikasi Express. Selanjutnya kita bikin eh, root utama kita ya, app.get. Ya, kita bakal bikin app.get. Di sini untuk defaultnya ini aja, koma request.respond. Oke, kita bakal kirim H1 aja ya. H1 misalnya hello. Oke, H1. Oke, kayak gini aja. Kita bakal kirim H1 aja. Oke, selanjutnya kita jalanin servernya ya. Kita bakal jalani servernya kita bakal listen app.listen. Kita bakal ambil port. Nanti kita bakal bikin variabel port ya. Oke. Console.log server is list on tp local host. Baru kita bakal ambil dari port. Nah, port ini kita bakal ambil dari mana? Jadi portnya ini nanti kita bakal buat di port 3000. Kita bakal ambil nanti dari file .env yang kita buat. Jadi sini kita bisa bikin port sama dengan proses.env. Kita bakal kasih namanya nanti port ya, nama variabelnya. Kalau nggak ada, buat di port 5000. Oke, selesai. Sekarang kita bakal bikin file .env-nya. Kita bakal bikin file .env-nya di sini. Nah, kita bakal kasih nama variabelnya itu sesuai yang ada di sini ya. Sesuai yang ada di sini.
Ini kan ada port ya. Jadi kita bakal namain dia port. Oke, sini port sama dengan kita mau dia di hosting di port berapa. Saya mau di port 3000 aja. Contohnya ya. Nah, kalau kita jalanin, sekarang kita bisa jalanin. Oh ya, sebelum kita jalanin kita perlu install sebuah package lagi. Namanya itu Notemon ya. Jadi kita bakal install npm i min dev no. Ini untuk apa? Ini untuk jalanin servernya supaya lebih gampang. Jadi kita nanti nggak perlu nge-restart lagi setiap ada perubahan di file ini gitu atau file server lainnya. Jadi dia bakal ketika kita save bakal otomatis ke save itu Notemon ya. Oke, jadi di package.json ini kita tambahin sebuah script baru namanya itu server yang dimana dia bakal jalanin comment Notemon baru nama file. Oke, gini. Jadi sekarang kita tinggal ketik npm run server. Dia bakal jalanin Notemon server.js. Nah, ini kenapa dia ada di localhost 5000? Karena padahal di sini kita taruh di 3000 ya. Harusnya itu 5000 kalau misalnya ininya nggak ada. Nah, kenapa dia dianggap nggak ada? Karena kita belum bisa secara default itu kita nggak bisa pakai file.env. Jadi kita perlu install sebuah package lagi. Ya, kita install lagi. Namanya itu adalah .env. Kita bakal install. Oke, kita install. Itu selesai ya. Jadi udah diinstal .env. Cara pakainya gampang. Kita tinggal import aja di sini. Import .env from .env. Oke, baru di sini di atas. Di atas sini aja. Kita bakal jalanin fungsinya. Jadi .env .config. Udah, gini aja. Ini harusnya nanti dia kalau kita run ulang di port 3000 ya. Oke, sudah ya. Di port 3000 berarti udah bekerja. Kalian bisa tekan kontrol baru klik ini linknya. Oke. Oke, di sini udah ada ya Hello Mer, udah sesuai dengan yang kita send. Kalau kalian lihat di sini, kita send ya Hello Mer nih di sini. Oke, selanjutnya kita bakal bikin untuk database-nya kita bakal pakai MongoDB Atlas supaya gampang. Jadi gimana caranya kita bikin MongoDB Atlas? Kalian bisa ke website MongoDB dulu, ke mongodb.com. Oke, di sini kalian pilih produk ya, kalian pilih MongoDB Atlas. Atlas ya. Oke, tunggu sebentar. Ini udah ada MongoDB Atlasnya. Kalian pilih try free. Nah, kalian bakal diarahin ke Oke. Jadi selanjutnya kalau kalian belum punya akun, kalian bisa sign up pakai Google atau apa. Karena saya udah ada, saya bakal sign in aja. Oke. Oke, di sini kalian bisa login pakai Google maupun GitHub ya. Di sini saya bakal pakai Google aja. Kalian bisa login. Oke. Ini dashboardnya ya. Karena di sini saya sudah bikin beberapa project di sini udah ada lumayan banyak. Jadi kalian bisa pilih di pojok kiri atas. Baru kalian scroll ke bawah aja. Ini ada new project. Kita bakal bikin project baru. Oke. Itu nama klasternya misalnya saya bikin belajar belajar setup full stack bareng. Ini untuk nama projectnya. Oke, kalian bisa pilih next, create project. There's already a project in organization with that name. Choose a different. Oh, katanya udah ada project ya, namanya ini. Oke, kalau kita tambahin base 2 aja, biar nggak ada yang sama projectnya. Kita create project. Tunggu ya, bentar. Oke, kita udah berhasil bikin project baru ya di sini ya.
Sekarang kita bakal bikin klasternya. Kalian bisa pilih create ini, create deployment. Ya, ini ada yang berbayar karena kita bakal untuk belajar kita bakal pilih yang gratis saja. Oke, untuk nama klasternya di sini kita bakal namain Mern aja. Oke, providernya kita bakal pakai AWS dan untuk regionnya kalian bisa pilih di sini. Saya bakal pakai Singapura. Create deployment. Tunggu bentar. Oke, jadi di sini kalian bakal disuruh buat database user. Jadi ini kayak semacam admin yang bisa mengakses database ini. Jadi kalian bakal bikin di sini misalnya saya bikin namanya default aja dan untuk passwordnya kita bikin sendiri aja ya, biar gampang. Saya bakal tambahin WPU 1234. Oke, kalian bisa create database user. Kalau udah tekan choose a connection method, baru pilih yang drivers. Oke, di sini kita bakal pakai Node.js ya. Nah, untuk driversnya ini kan tinggal copy aja ininya, yang connection stringnya ini. Oke, kan copy. Oke, udah copy, kita close. Oke, balik ke Visual Studio Code-nya. Kita pilih terminal baru aja ya, biar servernya tetap berjalan, gak usah kita close-close. Oke, di sini yang pertama kita lakuin tadi untuk connection stringnya kita bakal taruh di file.dnv juga. Jadi kita bakal bikin di sini namanya itu mongo mongo URI. Nah, kita bakal pastiin tadi. Nah, kalau kalian lihat ini MongoDB SRV, baru di sini tuh nama username-nya, baru sama passwordnya. Nah, setelah slash ini, setelah net slash ini, yang kalian tambahin itu nama database kita mau disimpan di mana. Jadi aplikasi itu kan ada database-nya. Jadi kita bakal simpan misalnya di database, ya udahlah kita kasih Mern aja. Oke, di database Mern dia bakal disimpan. Jadi, oke, ini sekarang kita bakal bikin folder baru, ya, namanya database. Baru kita bikin file baru di dalamnya namanya connection.js. Ini adalah file untuk koneksi ke database kita. Nah, untuk koneksi ke database ini sebenarnya kan bisa pakai MongoDB manual, tapi di sini saya bakal contohin pakai Mongoose ya. Jadi Mongoose itu salah satu ORM dari MongoDB. Oke, install aja ya. Kita cd server dulu. Kalau udah kita npm install Mongoose. Kita bakal install, tunggu bentar. Oke, sudah selesai instalasinya. Sekarang kita balik lagi ke ini. Kita bakal import Mongoose-nya. Import Mongoose from Mongoose. Oke. Oke, udah kita import. Baru kita bakal bikin sebuah function aja biar gampang. Nanti langsung di export aja. Jadi kita bisa bikin export connectdb connectdb sama dengan function async. Ini kenapa ya di export? Export nggak bisa. Declaration of statement expected. Oke, sorry lupa. Oke, karena dia nanti ada operasi asynchronous, jadi kita bisa tambahin keyword asing di sini. Kita bakal bikin blok try catch ya. Try catch. Kalau error kita bakal console dot log error dot message. Oke, kita langsung aja connect ya ke database nya. Await. Kita bakal bikin untuk portnya dulu ya. Portnya tadi kan kita simpan port. Maksudnya Mongo URI-nya kan tadi kita simpan di sini kan. Jadi kita bakal ambil ini, kita bakal bikin cons Mongo URI, Mongo URI sama dengan proses.env dot kita bakal ambil ini Mongo URI ini, Ctrl C baru ini aja.
Kalau nggak ada, kita kasih string kosong aja. Oke, baru kita langsung koneksi aja. Jadi await mouse. Oke, parameter pertama itu URI-nya yang dimana di sini mau URI. Oke, situ aja ya. Nah, kalau udah kita bakal console log. Console log connected to URI-nya. Mau URI. Ini sebagai penanda kalau berhasil aja. Oke, jadi karena kita ekspor fungsinya ini kan masih belum dijalankan. Jadi kita bakal di server.js di file utama kita. Kita bakal import ya, connect connect db. Oke. Nah, kita bakal jalanin ini di sini aja ya. Jadi setelah servernya itu berjalan, kita bakal jalanin koneksi ke database-nya. Nah, seperti ini aja. Kita coba running ya. Kita running, coba di sini aja. Error module not found. Coba kita running ulang. Buka terminalnya, baru kita cd ke server lagi. npm run server. Error module not found. Oh ini kadang memang suka ada masalah kalian tambahin .js nya aja di sini supaya jaga-jaga. Yang harusnya bisa ya. Oke, tidak berhasil ya. Kalau kalian lihat itu udah berhasil koneksi ke database. Nah, selanjutnya servernya udah selesai. Selanjutnya kita bakal bikin untuk front end-nya. Oke, untuk front end-nya di sini kalian bisa buka terminal baru di sini ya. Buka terminal baru aja. Nah, ini kan di root dari aplikasi kita. Kita bakal pakai Fight aja langsung supaya cepat. Jadi kita bakal ketik npm create Fight at latest. Jadi kita bakal bikin sebuah project React ya. Pakai Fight. Ini bisa kita close aja dulu untuk sementara. Klik kanan baru close all. Itu namanya kita bakal bikin client aja. Nama front end kita. Frameworknya kita bakal pilih React ya. React. Kita bakal pakai JavaScript polosan. Oke. Kita pindah ke client. Pindah ke client. Baru npm install. Buat install semua dependencies-nya. Oke. Tunggu bentar ini agak lama ya. Banyak mau diinstal soalnya. Oke, kita udah berhasil nge-install project React-nya. Selanjutnya kita bakal install lagi, satu lagi kita bakal butuhin nanti, itu npm install React. Ini nanti untuk bikin routingnya, sistem routingnya ya, supaya lebih mudah daripada kita lakuin manual ya. Oke, oke sudah ya. Oke, selanjutnya apa? Ini opsional aja, kalau kalian mau ikutin boleh, kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. Karena biasanya saya itu memang pakai Tailwind CSS, jadi saya bakal install Tailwind CSS di sini ya. Jadi kalian bisa pergi ke website Tailwind CSS, pilih docs ya, docs saja. Docs baru framework guides, pilih fight ya, kita pakai fight. Nah, ini udah kita lakuin, kita nggak usah lakuin lagi. Kita bakal langsung ke sini aja. Kita install ini semua, Ctrl C, baru kita Ctrl V di sini. Yang install jadi. Oke, tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita bakal inisialisasi Tailwind CSS-nya. Oke, kita inisialisasi. Pasti selanjutnya ini kita copy ya. Kontennya ini kita copy. Oke. Baru ke file tailwind config.js-nya ini, kontennya ini kita timpa.
Oke, bentar. Udah selesai. Close. Oke, tadi ngapain? Di index.css kita tambahin ini ya. Oke, di folder src cari index.css. Kita langsung kontrol aja, hapus dulu, baru delete. Oke, oke, sepertinya udah ya. Udah bisa kan? Oke, udah bisa. Untuk setup tailwindnya udah selesai, jadi kita bakal bagusin dulu project React kita ini. Kita bakal hapusin, nggak bakal dipakai. Ini bakal kita hapus aja. Kita delete. Oke, kita delete. App.css juga bakal kita delete aja. Sorry, delete ya. Kita delete. Oke, di app.css ini semua kita set ke default. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Semuanya kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita bakal bikin rough sih, kan ketik ini aja atau manual aja nggak apa-apa. Ini konsep export default app. Oke, ini kita hapus saja. Ke sini. Baru kita bakal import outlet, import outlet. Oke, jadi ini salah satu komponen yang disediain Recruiter DOM yang nanti bakal kepake. Nanti saya bakal jelaskan gimana cara kerjanya. Jadi kita bakal bikin routing dulu di sini ya, pertama-tama supaya kelihatan hasilnya. Kita bakal pakai React Router DOM. Di sini kita import dulu function yang kita butuhin, create browser router sama router provider. Oke, sudah. Selanjutnya kita bakal bikin router. Router sama dengan create browser router. Yaitu bentuknya array of object ya. Oke. Yang pertama kita bakal kasih path-nya itu misalnya di root aja. Oke, kalau di root elemennya apa? Elemennya f. Baru kalau misalnya errornya elemennya apa? Misalnya elemennya di sini H1 aja. 404. Baru di sini kita bakal masukkan children. Path-nya kita buat sama di root dari apanya. Baru untuk elemennya, nah ini beda. Kita bakal bikin misalnya H1 dulu. Hello atau hello world aja. Oke, kira-kira kayak gini. Nah, ini kita baru bikin routingnya, belum kita masukkan. Jadi kita tinggal hapus ini. Baru kita gunain router providernya. Kita passing props router sama dengan router. Itu katakan dulu ya. Oke, kita udah bisa bikin routing sederhana ya, sistem routing sederhana. Coba kita preview ya. Kita bakal jalankan komen project area kita ini. Komennya itu npm run dev. Oke, ketik kontrol, baru tekan kontrol, baru klik. Nah, ini udah berhasil. Hello world ya. Jadi gunanya error elemen itu apa? Gunanya itu supaya kalau misalnya kita masukin pet asal-asal di sini yang nggak kita daftarin di routernya, dia bakal error. Tapi karena routingnya kita daftarin, rootnya ini kan itu rootnya karena kita daftarin makanya keluarnya itu bukan ini, bukan 404. Yang keluar itu adalah hello world. Nah, oke. Sebenarnya di sini kita udah berhasil nge-setup aplikasi kemarin, cuma belum kita hubungkan aja. Jadi selanjutnya kita bakal ngehubungin aplikasi ini gimana cara kita ngirim request dari front end ke back end kan gitu kan.
Oke, yang pertama-tama di folder src sini kita bakal bikin sebuah folder baru yang namanya itu adalah pages ya. Dan di dalam pages ini misalnya kita mau bikin satu komponen namanya home.csx. Oke, kita bakal bikin komponen yang sederhana kecil yang hapus yang nggak diperluin. Oke, hapus. Lalu di sini kita bakal coba ini adalah halaman home. Export default home. Kita nggak usah pakai export default ya, kita export biasa saja. Di sini export supaya lebih singkat ya. Oke, udah berhasil. Kita import supaya kita bisa gunain komponen home ini di eh, supaya kita bisa gunain komponen home ini di menu CSS kita. Kita bakal import import home. Oke. Nah, jadi komponen home ini bakal kita gunain ke root path-nya, jadi routingnya. Jadi di sini hello world-nya kita hapus saja. Kita bakal ganti jadi home. Nah, jadi karena di app.jss ini kan ada outlet. Karena kita bikin untuk elemen sebenarnya itu adalah di app, cuman outletnya itu bakal diisi sama children-nya. Jadi outletnya ini bakal diisi sama komponen home ini, yang dimana itu adalah children dari pet root. Oke, gitu ya kurang lebih kira-kira gunanya outlet. Oke, selanjutnya kita bakal ngecek di sini harusnya ini adalah halaman home. Oke, supaya gampang di sini saya bakal bikin split aja. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bakal fokus di halaman home ini. Jadi saya bakal bikin sebuah UI di mana misalnya UI register. Kalau teman-teman mau codingnya nanti, saya bakal sertakan GitHub saya itu di deskripsi dari videonya ya. Jadi kalau kalian mau ikutin lebih lanjut lagi, kalian bisa lihat GitHub saya di deskripsi dari video ini. Saya bakal taruh linknya di situ. Oke, jadi kalian lihat di sini saya punya sebuah UI sederhana seperti sebuah register page ya di sini. Intinya di sini di kodenya ada sebuah form ya, nih formnya. Baru masing-masing itu ada sebuah input, ada 3 input. Itu ada username, ada input untuk password, dan ada input untuk confirm password. Jadi kayak sebuah simulasi di mana kita bikin sebuah register page. Baru di bawahnya itu ada button dengan tab submit. Jadi apa yang bakal kita lakuin? Nanti kita bakal register di sini, kita bakal isi data di sini, dan gimana supaya server backend kita bisa nerima itu dan keteruskan ke database. Oke, kita bakal lakuin itu. Jadi yang pertama di formnya ini yang bakal kita lakuin. Oh ya, kalau teman-teman mau kodenya, kalian bisa lihat di deskripsi link GitHub yang saya sertakan ya. Oke, jadi untuk formnya ini kita bakal tambahin on submit ya. Kita bakal kirim parameter i itu adalah elemennya, baru handle submit ya. Oke. Jadi kita bakal bikin sebuah function yang ngehandle submit ini. Kita bakal bikin di atas ini const handle submit dengan sebuah function. Oke, dia nerima parameter e ya. Jadi pertama yang kita lakuin, kita bakal reset perlakuan default dari form ya, karena form itu perlakuan defaultnya. Misalnya nanti ini saya contohin deh. Gimana? Edit prevent default. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai edit prevent default ini, nanti ketika kita klik formnya, dia bakal URL-nya nggak bakal kemana-mana, jadi nggak bakal hancur. Sedangkan kalau misalnya kita nggak pakai ya, ini contohnya kita nggak pakai nih. Contohnya kita nggak pakai, kita nggak pakai ya. Jadi kalau kita nggak pakai, kita tekan submit, yaitu URL-nya bakal hancur. Jadi kita nggak mau ini, makanya kita reset perlakuan default dari formnya. 1.3. Jadi kita bakal lakuin edit prevent default ya. Kita hidupin lagi. Oke, jadi itu reset perlakuan default form. Selanjutnya apa yang bakal kita lakuin?
Kita bakal ambil value-nya, kita bakal bikin sebuah data. Const data sama dengan sebuah objek yang dimana dia ada username. Username ini value-nya apa? Jadi caranya, cara mengambil nilai dari user yang diketikkan di dalam input, kalian bisa ambil dari name-nya. Jadi kita bisa tulis titik target, baru nama name dari inputnya, karena ini name-nya itu username. Kalian lihat di sini, ini name-nya username-nya. Jadi kita tinggal tekan username, baru value-nya apa. Untuk password juga sama. Kita ambil titik target, nama name inputnya, ya gimana password, titik value. Baru untuk confirm password juga sama, titik target, titik nama name inputnya, yaitu confirm password, titik value. Begitu. Kalau kalian lihat di sini itu untuk password itu kan name-nya password, makanya kita bikin dot password. Kalau confirm password, confirm password gitu. Nah, kalau udah ada datanya gimana? Nah, kita bakal lakuin request post ke root dari aplikasi Express kita. Jadi kita bakal bikin request post caranya gini. Kita bakal bikin sebuah request const response atau result, apa itu ya, result aja ya. Result sama dengan const result sama dengan await. Nah, kita butuh await di sini karena fetch itu operasi asinkronus ya. Karena kita bakal lakuin request, jadi di sini bisa kita tambahin keyword async di functionnya. Jadi kita bakal await fetch, kita bakal fetch. Oke, kita bakal fetch kemana? Kita bakal fetch ke server dari Express kita di http localhost 3000. Nah, di sini. Baru kita bakal lakuin beberapa konfigurasi ya di sini. Yang pertama itu konfigurasinya itu ada metodenya. Nah, karena kita bakal ngirim data, maka metodenya yang paling pasti itu digunain itu adalah post ya. Kita bakal gunain metodenya post. Oke. Baru selanjutnya ada headers. Kita bakal konfigurasi headersnya. Oke. Jadi untuk headersnya ini yang kita konfigurasi itu cuma content type-nya aplikasi JSON. Apa artinya ini? Artinya adalah konten yang bakal kita kirim ke servernya itu nanti itu bentuknya adalah JSON ya. Karena ini kan objek ya, objek JavaScript ya. Jadi dia paling cocok itu JSON. Nah, selanjutnya di bodinya itu bakal diisi JSON.stringify dari data kita. Oke, kita bakal kirim data ya. Sorry, terus nggak ada titik komanya. Oke, ini yang bakal kita lakuin. Jadi ketika formnya disubmit atau ketika tombol ini ditekan, dia bakal lakuin request ke server kita. Nah, tapi di server kita itu belum ada konfigurasi supaya server kita itu bisa nerima konten dengan tipe JSON ya. Di sini kita kan ngirimnya JSON. Jadi di server kita itu belum ada itu konfigurasinya. Kita bakal konfigurasi dulu untuk di server kita. Gampang aja, caranya itu kalian bakal bisa taruh di sini konfigurasi middleware. Nah, gampang aja, tinggal app.use express.json. Oke, gini aja. Jadi ini server kita udah bakal bisa nerima data JSON ya, karena kita bakal ngirim data JSON. Nah, sederhananya misalnya kita bakal console.log resultnya aja. Nah, perhatiin ini, kita kan lakuin fetch-nya itu ke port 3000 dengan metode post ya. Sedangkan di sini kita cuma handle-nya itu metode get-nya dari port 3000. Jadi di root-nya itu kita cuma handle metode get-nya. Jadi kita bakal buat di sini app.post app.post request request.response. Nah, gini aja. Misalnya kita bakal balikkan apa ini?
yang datanya yang dikirim. Jadi datanya yang dikirim apa kita bakal balikan itu. Jadi kita tinggal send request.body. Nah, ini. Nah, ini nanti pasti bakal ada error ya. Harusnya bakal ada error. Coba kita buka konsol di sini ya. Harusnya ada error. Kita buka konsol, kita refresh ya. Jadi di sini misalnya kita masukkan username-nya itu Wilber. Passwordnya misalnya 123. Password passwordnya juga 123. Nah, ini ada error ya. Ini ada error dari course karena memang secara default itu kita nggak bisa ngakuin request lintas domain karena kan domain kita beda ya di sini ya. Di port 3000 satunya di port 5173. Jadi caranya itu kita bakal lakuin konfigurasi di server kita lagi. Kita butuh sebuah modul yang namanya itu course. Oke, kita bakal buka terminal baru aja lah. Buka terminal baru cd ke server. Oke, kita butuh sebuah package lagi, namanya itu course. Kita bakal install npm install course. Kenapa kita install ini? Karena secara default itu memang kita nggak bisa lakuin request lintas domain. Jadi kalau beda nggak bisa. Jadi supaya bisa kita butuh ini. Oke, kita udah install. Selanjutnya kita tinggal import aja. Oke, udah kita import. Baru kita bakal taruh di konfigurasi middleware. Kita tinggal bikin begini, app.use. Nah, ini menyatakan bahwa server ini bisa menerima request walaupun domainnya berbeda. Karena kan di klien kita itu dia di hostingnya itu di port 5173, sedangkan server kita itu di port 3000. Jadi kan beda domain. Kayak kita butuh course. Nah, kalian save aja ini. Ya, udah di save. Kita tunggu bentar. Ini kita refresh saja. Misalnya kita pakai John B 123 123 123. Nah, ini ada di respons ya. Cuman ini masih belum nampak hasilnya. Kenapa? Karena di sini harusnya kita kasihnya itu kita den ya. Kita harus ubah dia jadi JSON. Respon ini kita ubah jadi JSON. Ya, res.json. Udah begini aja. Nah, ini harusnya udah jalan. Flash, kita ulang. Wilber JB 123 123. Nah, ada nih. Kalian lihat ini udah sesuai dengan apa yang kita kirim. Coba kita tambah ini di sini 4, ada di sini 4. Oke, udah ada. Nah, sekarang masalahnya kan gimana cara nge-restore data ini ke database. Nah, itu sebenarnya agak ya kita bakal lakuin lah. Nah, di sini kita perlu buat sebuah model dulu. Model itu apa? Model itu semacam struktur data dari yang ada di database-nya nanti untuk collection-nya ya. Kalau kalian tahu collection, kalau kalian tahu MongoDB. Jadi di sini kita bakal bikin di servernya ini. Folder server kita bakal bikin folder baru namanya itu model. Kita bakal pakai mengus di sini. Jadi kita karena kita kan bikin fitur register ya. Register itu kan nah datanya berupa user gitu. Jadi kita bakal bikin user model. User model WCS begini. Pokoknya kita bakal import mengus, kita bakal pakai mengus. Pokoknya model itu semacam struktur data. Di sini kita bikin cons user schema user schema sama dengan new mongoose. Aduh, ini apa lagi, sorry agak apa ya, ini harusnya new mongoose dot schema. Nah, di sini ya kita bakal tambahin yang pertama itu di mongoose dot schema ini bakal ada namanya username. Tipenya itu apa? Tipenya itu string ya.
Ntar ya ini saya agak lupa ini. Kita ke kita langsung ke websitenya aja, mungus.cs.com. Oke, ini kita lihat docs-nya. Terus dividing new schema, nah ini dia. New schema, title, string. Oke. Oke. Jadi caranya itu username-nya ini tipenya apa? Tipenya string. Kan ada password. Itu tipenya apa? Itu kan tipenya string gitu. Baru tadi ada confirm passwordnya. Password. Tipenya apa? Tipenya string. Oke. Baru di sini kita bakal tambahin koma deh. Stem. Ini supaya apa? Ini supaya nanti ketika kita buat datanya ada waktu pembuatannya, makanya stem-stemnya true. Oke, kita udah buat skemanya. Selanjutnya kita buat modelnya. Kita bakal buat modelnya. Const user sama dengan mongoose. Ini string mongoose. Mongoose model, nama modelnya, baru skemanya. Oke. Jadi mongoose model nama modelnya apa? Kita bakal namain nama modelnya user aja. Koma, skemanya apa? User. Skema. Struktur datanya seperti apa? Nah, udah nih. Oke, jadi kita import aja modelnya ke sini. Kita bakal import modelnya. Import user model slash user model. Oke, kita udah import modelnya. Sekarang kita tinggal gunain aja. Jadi ininya, ketika kita lakuin post ke root ini, kita bakal restore data ke MongoDB. Caranya itu gampang. Kita bakal langsung lakuin aja. Jadi user dot create ya mongo user dot create aja. Use object prototype maybe locus object atau special. Jadi kita bakal bikin docs ya. Ini objeknya. Nah, objeknya ini dari mana? Dari request.body. Kita bakal kasih await di sini. Nanti operasinya sinkronus ya. Oke, udah. Coba kita lakuin ya. Di sini kita bakal balik lagi ke websitenya. Kita bakal langsung aja ngirim datanya. Ada error, type failed to fetch, net connection reinforced. Oh ya, kita belum ekspor ini ya. Aduh, ini harus kita ekspor. User. Oke, udah kita ekspor ya tadi error. Ke sini ya, coba kita lakuin request. Di sini ya, kita lakuin request. Oke, berhasil. Nah, coba kita cek ke MongoDB Atlas kita ya. Kita balik lagi ke MongoDB Atlas. Mana MongoDB Atlasnya tadi? Yang ini ya. Oke, udah berhasil. Kita cek, kita ke database di sini di kiri, database. Baru pilih browse collection. Kita bakal collection. Nah, di sini kok kalian lihat ini udah ada database merge-nya. Kenapa database merge? Karena kalau kalian ingat di .env tadi, sorry, di .env ini kita pakai database-nya merge. Jadi dia bakal bikin database merge otomatis. Baru nah, kita udah bikin collection user udah sesuai. Nah, ini kalian datanya udah masuk. Kita coba lagi. Kita coba kirim data baru lagi ke sini. Misalnya kita refresh kita kirim namanya 55 WPU 12345
PPU 12345. Kita coba. Oke, udah kekirim, harusnya ini udah ada di database-nya. Kita refresh, ini harusnya udah masuk. Oke, sepertinya udah berhasil ya. Nah, ini kita udah selesai sebenarnya. Kita udah bisa lakuin request. Cuman ini masih ada masalah. Gimana kita lakuin request ini kita belum bersama cookiesnya. Kan biasa cookies itu bakal dipakai ya. Misalnya untuk autorisasi. Jadi kita bakal kirim cookies di setiap request kita. Nah, itu dia bakal pakai third party library yang lain. Itu bakal saya bahas di video selanjutnya. Jadi nanti kita bakal bisa ngirimin cookies. Ya, misalnya JWT. Nanti cookiesnya biasanya diisi token autorisasi. Oke, mungkin segini aja video kali ini. Untuk tutorial selanjutnya kita bakal belajar gimana caranya kita ngirim cookies di setiap request kita. Kalau ada kurang, mohon maaf. Jadi, terima kasih sudah mau menonton.